Saya Crescentia dari kelas X IPS, mata pelajaran sejarah Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang informasi peninggalan-peninggalan Islam dan proses masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama itu Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat adalah istana dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang terletak di kota Yogyakarta. Keraton ini dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I beberapa bulan pasca dari perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Lalu yang kedua ada Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak adalah masjid tertua yang ada di Indonesia. Masjid ini berada di Kampung Kauman, Kelurahan Bintaro, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Warga setempat percaya bahwa masjid ini pernah menjadi tempat berkumpulnya Wali Songo. Yang ketiga adalah Masjid Ampel. Masjid Ampel ini berada di Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, yang dibangun oleh Sultan Ampel pada tahun 1421. Selanjutnya, teori-teori tentang masuknya agama Islam ke Nusantara. Yang pertama itu teori Gujarat. Menurut teori ini, masuknya Islam ke Indonesia dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat. Islam masuk ke Nusantara sekitar abad 13. Ada dua bukti yang mendukung teori ini. Yang pertama, batu nisan Sultan Malik As-Saleh, Sultan dari Samudra Pasa yang meninggal pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Yang kedua, tulisan Marco Polo, pedagang dari Venesia yang menyatakan pernah singgah di Perlak pada tahun 1292 dan mendapati banyak penduduknya yang beragama Islam. Lalu, yang kedua, teori Mekah. Menurut teori ini, pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 yang dibawa oleh para pedagang Arab. Buktinya adalah adanya pemukiman Islam tahun 674 di Baros, pantai sebelah barat Sumatera. Lalu, bukti yang kedua adalah makam seorang wanita di Gresik, Jawa Timur yang tertulis atas nama Fatimah binti Maimun berangkat tahun 1082 serta temuan sejumlah makam Islam di Tralaya, wilayah Majapahit, Trowulan, Jawa Timur yang menggunakan tahun Hijriah bukan tahun Saka dengan angka Jawa kuno. Yang ketiga, teori Persia. Menurut teori ini, masuknya Islam ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Persia sekitar abad 13. Pendukung teori ini adalah adanya upacara tabut. Upacara yang memperingati meninggalnya Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad, di Bengkulu dan Sumatera Barat setiap tanggal 10 Muharram atau 1 Asyura. Teori Cina. Teori Cina mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari perantau Cina. Pada masa Indo-Buddha, etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk di Indonesia melalui kontak dagang. Hal ini dikuatkan dengan adanya bukti bahwa Raden Patah adalah keturunan Cina. Lalu penulisan gelar-gelar Raja Demak dengan istilah Cina dan catatan-catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Cinalah yang pertama kali menduduki pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Jalur penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama, jalur perdagangan. Sekitar abad 7 sampai 16, lalu lintas perdagangan yang melalui Nusantara sangat ramai. Akibatnya pedagang Nusantara dan pedagang asing bertemu dan saling bertukar pengaruh. Sebagian dari para pedagang asing ini tinggal di wilayah dekat pantai yang disebut Pekojan. Lama-lama jumlah mereka semakin banyak. Demikian juga pengaruh Islam di sekitar tempat tinggal mereka. Hal ini juga menjelaskan mengapa kerajaan-kerajaan Islam Nusantara seperti Bone, Banjar, Banten, Demak, Cirebon, dan lain-lain selalu berawal dari wilayah pesisir. Lalu para pedagang itu juga menjalin kontak dengan para adipati wilayah pesisir dan perlahan-lahan mulai memasuki lingkaran besar istana. Ketika raja-raja dan para bangsawan memeluk Islam,
rakyatnya dengan mudah akan mengikuti. Saluran penyebaran Islam selanjutnya adalah melalui perkawinan. Pedagang-pedagang menikah dengan perempuan pribumi, putra-putri para bangsawan, dan bahkan dengan anggota keluarga kerajaan. Hal ini sangat berdampak positif terhadap perkembangan Islam, karena para pedagang atau ulama itu mensyaratkan perempuan idamannya untuk mengucapkan kalimat syahadat terlebih dahulu, dan anak-anak hasil pernikahan itu pun cenderung mengikuti agama Islam, agama yang dianut orang tuanya. Perkawinan anak-anak kaum bangsawan ataupun raja mempunyai dampak yang lebih. Mereka lebih mudah mempengaruhi istana untuk mendukung penyebaran agama Islam, dan lama-kelamaan seluruh anggota keluarga istana memeluk Islam. Lalu di dalam pondok-pondok pesantren itu banyak kaum muda dari berbagai daerah dan kalangan menimba pengetahuan tentang Islam. Lalu mereka kembali ke daerah asal dan menyebarkan ajaran-ajaran tentang Islam. Saluran ini sangat efektif untuk mempercepat dan memperluas penyebaran Islam hingga ke daerah-daerah yang terpencil. Lalu yang keempat adalah ajaran tasawuf. Saluran ajaran tasawuf. Tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik atau hal-hal yang bersifat magis. Biasanya ahli-ahli tasawuf ini memiliki kekuatan magis dan keahlian dalam bidang pengobatan. Kata tasawuf sebenarnya berasal dari kata sufi yang berarti kain wol. Istilah ini muncul karena para ahli tasawuf biasanya memakai jubah yang terbuat dari wol. Ajaran ini diperkirakan masuk ke Nusantara sekitar abad 13, tetapi baru berkembang pesat sekitar abad 17. Ajaran tasawuf ini banyak dijumpai dalam cerita-cerita babat dan hikayat dari masyarakat setempat. Yang kelima, saluran dakwah. Tokoh yang berperan penting dalam saluran dakwah ini adalah Wali Songo. Pertama ada Sunan Gresik. Sunan Gresik datang ke Tanah Jawa pada tahun 1404 Masehi. Kedatangannya dianggap sebagai permulaan masuknya Islam di Jawa. Yang kedua, ada Sunan Gunung Jati yang dikenal dengan nama Syarif Hidayatullah atau Falatehan, wali keturunan Arab dari Gujarat ini. Bapaknya seorang mubalik dan musafir besar bernama Syarif Abdullah, dan ibunya bernama Nyai Rara Santang. Ia berjasa menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Tapi pada masa pemerintahan Tragana, ia pindah ke Demak. Lalu Sultan mengangkatnya menjadi panglima angkatan perang yang bertugas menguasai Sunda Kelapa dan Cirebon. Lalu ia menetap di Gunung Jati di wilayah Cirebon. Sunan Ampel, Sunan yang lahir di tahun 1401 Masehi dengan nama asli Raden Rahmat. Ini adalah pendiri pesantren Ampel Denta yang terletak di Surabaya, dan juga salah satu seorang pemrakasa pembangunan Masjid Demak. Lalu yang keempat, Sunan Giri. Sunan yang bernama asli Raden Paku ini adalah salah satu seorang santri Sunan Ampel. Ia mendirikan pesantren Giri. Banyak santrinya yang berasal dari Maluku. Saluran kesenian. Agama Islam juga disebarkan melalui kesenian. Beberapa bentuknya adalah seperti wayang oleh Sunan Kalijaga, gamelan oleh Sunan Bonang, serta gending, lagu-lagu yang berisi syair-syair nasihat dan dasar-dasar ajaran Islam. Seni sastra juga berkembang pesat. Banyak buku-buku tentang tasawuf, hikayat, dan babat disadur ke dalam bahasa. Menurut saya, karena yang pertama, syarat memeluk agama Islam itu sangat mudah. Dengan mengucapkan kalimat syahadat saja, kalian bisa langsung masuk ke agama Islam. Tata peribadahan agama Islam juga sangat sederhana dan tidak perlu persiapan yang sangat rumit. Ketiga, Islam itu tidak mengenal pembagian kasta, jadi semua